Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kelas 12 TKJB. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah di jam kelima ini kita bisa melanjutkan lagi pembelajaran. Semoga selama 3 jam ke depan kalian diberikan keberkahan dan semangat dalam melaksanakan pembelajaran, ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran silahkan KM Padli pimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, persilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelas ini kemarin ada agenda ya. Kemarin kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelas ini mengikuti lomba tidak? Bagus. Juara tidak? Juara. Ya, siapa yang juara di sini? Intan. Oh, Intan juara apa, Tan? Cipta baca puisi. Cipta baca puisi. Hebat ya, tepuk tangan untuk Intan. Nah, bagus ya. Jadi itu merupakan sebuah lomba di mana kalian akan belajar menciptakan sebuah puisi bertema Maulid Nabi. Nah, yang terpenting itu adalah antusias kita, partisipasi kita terhadap lomba tersebut. Masalah juara itu bonus ya. Tapi Bapak ucapkan selamat 12 TKJB hebat. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen dulu kehadirannya. Kelas ini berapa orang semuanya? 33. 30 berapa? 33, ya. Ain Susan ada? Al-Falahul? Izin. Andini? Anissa Febrianti? Ya. Cindy Widya? Mana Cindy? Tidak terlihat? Oh ya, Cindy. Della Adelia? Oh, sakit. Della Nurpadila? Hadir selalu Della Nurpadila, hebat. Della Yulia? Ada? Della Yulia sama. Duo Della. Dena Sulistia? Ada Dena mana? Ya. Dikri kemarin sakit, sekarang sudah sembuh. Ya, semoga selamanya ya sembuh ya. Jaga kesehatan. Endan hadir ya. Fadila, Fahmi, Ijaz Maulana sakit sama. Intan Widuri mana Intan? Oh iya, sang juara. Leli. Wah, banyak yang sakit kelas ini ya. Kita doakan semoga teman kita yang tidak bisa sekolah hari ini dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya ke depannya ya. Ya, baik. Nah, sekarang kan tanggal 27 Oktober ya. Besok tanggal berapa? Hari apa? Hari apa? Hari Jumat besok kan? Nah, peringatannya hari apa? Sumpah Pemuda. Nah, kalian kan sebagai pemuda-pemudi bangsa ya, calon generasi bangsa penerus. Tentunya besok kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, sebelumnya Bapak akan memutar lagu. Bapak harapkan semuanya bisa ya. Padilla bisa dibantu untuk dirijen? Iya, silahkan persiapan Padilla. Kita bernyanyi dulu ya sebelum belajar supaya semangat. Semuanya berdiri atau mau duduk? Oh, mau berdiri? Ya, silahkan berdiri. Kita bernyanyi dulu ya. Tahu
Bangun Pemudi-Pemuda? Tahu tidak Bangun Pemudi-Pemuda lagunya tahu? Ya, kita nyanyikan sama-sama ya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita karena besok kan kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ya. Fadila siap? Siap, Pak. Ya. Yuk. Bangun Pemuda Indonesia, tak maju sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Laki-laki bersuara ya, laki-laki. Kurang terdengar laki-laki. Suni tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, diri tetap jernih, bertingkah laku harus hai putra negeri, bertingkah laku harus hai putra negeri. Ya, tepuk tangan untuk kita. Bagus ya, kalian penuh dengan semangat karena Bapak yakin di jam kelima ini semangatnya sudah mulai menurun. Apalagi tadi sudah mata pelajaran apa sebelum Bapak ini? Wah ya, jadi menguras pikiran ya. Jadi sekarang kita harus bisa menyesuaikan. Bapak inginnya pembelajaran kita ini konsepnya sersan. Tahu sersan? Serius tapi santai. Ya, seperti itu. Nah, kalian bawa HP? Bawa. Nah, Bapak akan mencoba mempretest kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Untuk pretestnya Bapak secara lisan saja, tidak apa-apa ya. Jadi kemarin pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa? Surat lamaran pekerjaan. Inti babnya itu apa sebenarnya? Inti babnya yang pertemuan sebelumnya mempelajari tentang apa? Sistematika surat lamaran pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan sistematika? Ada yang bisa menjelaskan? Ini pretest ya, belum ke pembelajaran. Bapak baru ingin bertanya jawab dulu tentang kalian, tentang materi surat lamaran pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Yang serempak. Apa yang dimaksud surat lamaran pekerjaan? Ya, betul. Ada berapa jenis surat lamaran itu? Ada 2 jenis. Ada apa saja? 1. Ya, 2. Betul. Terus sistematikanya ada berapa? Ada berapa? 6, 7, 8? 7, 8 7, 1 tempat dan tanggal pembuatan surat. 2 lampiran dan perihal. 3 alamat surat. 4 5 6
7? 8? Ya, 9 ada. Tanda tangan dan nama. Nah, itu ya. Bapak anggap kalian sudah bisa ya mereview pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, kalian kelihatannya belum connect ya pikirannya? Belum? Ya, Bapak akan memutar video. Mau nonton video? Ya, Bapak akan memutar video inspirasi. Kalian simak, ini tentang apa? Nanti Bapak tanya ya. Bapak 3 langsung. Langsung saja. Oh iya. Thế bây giờ con trai để đấy ạ? Con đang về để học cô. Mày có lớp này? Tôi bảo cô này.
Kalian telah menyimak video yang sangat inspiratif sekali ya barusan, tentang seorang anak yang memang ditanya oleh guru masing-masing ya. Yang lainnya bercita-cita menjadi apa tadi? Superhero, manusia magnet. Nah, ada yang unik, ada seorang anak yang bercita-cita menjadi tukang sampah. Gurunya kan merasa heran ya. Oh, ini ada apa? Ternyata setelah dilatar belakangi, dia itu ingin menjadi tukang sampah itu ingin membantu ibunya. Nah, ada yang bisa mereview tidak? Menjelaskan kembali isi dari video itu. Silahkan, ada yang sanggup? Oh iya, Tina, silahkan Tina, bagus. Apa isi dari video tersebut? Jadi setelah saya menyimak video yang tadi Bapak tanyakan, yang pertama adalah sikap yang dilakukan oleh guru tersebut. Tuh. Itu bisa mencari tahu latar belakang atau alasan kenapa anak tersebut menginginkan dirinya menjadi seorang pengumpul sampah. Ya, Dan yang kedua yaitu cara bagaimana kita agar bisa menghormati orang lain apapun itu profesinya, seperti yang kita lihat tadi bahwa dalam video tersebut ketika anak itu sedang menyapu kemudian ada mobil yang tiba-tiba mau menyerempet, kita seharusnya sebagai seorang pengendara harus bisa menghormati dan menghargai orang lain di jalan, bukan malah mencelakai orang lain di jalan. betul. Dan yang ketiga yaitu kita harus bisa membantu dan melindungi orang tua kita seperti yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Dia ingin menggantikan posisi ibunya sebagai garbage bagman atau seorang pengumpul sampah supaya dia bisa melindungi ibunya dari bahaya. Seperti yang dikatakan oleh John C. Maxwell, dia berkata bahwa hari terbesar dalam hidup saya dan Anda adalah ketika kita bisa bertanggung jawab atas sikap kita di mana hari itu adalah hari yang bisa disebut bahwa kita adalah orang yang benar-benar telah tumbuh dewasa. Ya. Dan yang terakhir Bapak, Tidak apa-apa, silakan, bagus ya. Sangat banyak ini. yang terakhir yaitu adalah tentang pentingnya menjaga kebersihan. Setelah disimak dari video yang tadi ditayangkan, permasalahannya muncul dari sampah. Kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya sampah. Tapi kita diharapkan bisa meminimalisir permasalahan dari sampah. Oleh karena itu kita dibutuhkan harus bisa berkontribusi bersama-sama dan untuk mencari solusi bagaimana agar sampah tersebut bisa terurai. Ya. Dan, seperti nasihat dari David Cage, dia mengatakan marilah menjadi orang yang bisa menjadi sebuah solusi, bukan malah menjadi orang yang bisa memberikan sebuah polusi. Wah, hebat. Ya, tepuk tangan untuk Tina. Sangat jelas ya, sangat berbobot sekali apa yang disampaikan oleh Tina tentang video ini, betul? Jadi sebelum kita menilai seseorang, kita harus tahu dulu latar belakangnya. Ya, jangan asal menjudge seseorang gitu. Ya. Termasuk tadi ya, si anak ini gurunya merasa heran kenapa setelah ditelusuri ternyata dia ingin membantu ibunya yang katanya ibunya terserempet mobil ya. Jadi dia merasa kasihan terhadap ibunya. Itu yang harus kalian pelajari ya. Nah, kita kembali ke materi. Nah, jadi nanti di pembelajaran akhir Bapak akan memberikan predikat pada siswa yang memang benar-benar aktif dalam pembelajaran hari ini. Bapak akan memberikan penghargaan. Jadi kalian Bapak harapkan bersungguh-sungguh dan semangat dalam melaksanakan pembelajaran di pertemuan hari ini. Siap semuanya? Siap? Siap. Ya, baik. Nah, jadi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu tentang memproduksi surat lamaran pekerjaan. Ada kata memproduksi. Berarti kalau produksi apa maksudnya? Membuat, menulis, mengkreasikan ya. Nah, pertemuan ini adalah pertemuan terakhir di bab surat lamaran pekerjaan. Jika pertemuan sebelumnya kalian belajar menganalisis surat lamaran pekerjaan, nah sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Siap semuanya? Siap. Harus siap karena kalian kan nanti akan masuk ke dunia kerja. Salah satu persyaratan masuk ke dunia kerja itu adalah menulis surat lamaran.
Jangan asal menulis ya, nanti tidak diterima pekerjaannya. Nah, bagaimana tata cara menulisnya? Ini, bab ini, pertemuan ini yang akan kita pelajari. Nah, nanti di akhir pembelajaran kalian akan membuat sebuah proyek. Proyeknya itu adalah sebuah surat lamaran, ya, berdasarkan iklan yang kalian simak. Nanti Bapak akan berikan contoh iklan, kalian lihat iklannya, terus tuliskan ke dalam kertas folio. Jadi silahkan fokuskan pikiran kalian. Duduknya senyaman mungkin, silahkan santai saja karena kita sersan ya, serius tapi santai. Ya, silahkan duduknya senyaman mungkin saja. Siap? Ya. Nah, untuk kompetensi dasar di pertemuan ini yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan sistematika dan kebahasaannya. Ini kalian tujuannya ke sini, kompetensi dasarnya. Untuk tujuan pembelajarannya, nanti kalian akan membuat atau memproduksi surat lamaran pekerjaan dengan kreatif. Jadi nanti Bapak kembalikan kepada kelompok masing-masing untuk membuat surat lamaran, terus mempresentasikan. Setelah membuat surat lamaran, kalian akan mempresentasikan surat tersebut di depan kelas. Ini tujuan pembelajaran hari ini, ya. Dapat dipahami? Ya, tujuan pembelajaran. Jadi ini tujuan kalian belajar hari ini, yang 2 poin ini. Nah, adapun manfaat pembelajarannya, jika kalian bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran ini, kalian akan mampu menulis surat lamaran pekerjaan dengan sistematika yang benar. Yang benar ya. Kan surat itu sama dengan manusia, ada urutannya. Tidak tiba-tiba menjadi surat satu lembar, tidak. Jadi surat itu ada lembaran atau ada bagian-bagian khusus yang disebut sistematika. Nah, yang kedua, kalian mampu menggunakan bahasa yang baku dalam surat. Nah, kembali lagi pada surat lamaran, karena surat lamaran itu termasuk surat semi formal. Jadi bahasanya pun harus diatur, jangan seenaknya atau semaunya. Ada bahasa yang harus diatur dan digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Terus yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun. Ada sopan, ada santun. Tahu perbedaannya? Tidak, Pak. Kalau sopan itu perilaku, kalau santun itu tutur kata, itu ya. Jadi kalau bahasa itu cocoknya santun. Kalau perilaku sopan. Ya. Oh, yang terakhir terlewat. Terus mampu mengembangkan kalimat. Nah, ini salah satu misi mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah itu, siswa harus mampu merangkai kalimat. Karena kebanyakan siswa itu tidak percaya diri dalam merangkai kalimat ya. Tidak? Tapi dalam membuat status kalian percaya diri ya. Membuat status WA gitu. Mengungkapkan perasaan kalian percaya diri. Tapi kalau halnya dengan kaitan pembelajaran, kalian kan kurang ya rasa percaya dirinya. Nah, tugas Bapak itu membuat kalian percaya diri merangkai kalimat yang baik dan benar, khususnya dalam surat lamaran. Nah, keterkaitan materi dengan materi ini dengan sebelumnya apa? Apa yang kamu pelajari dengan pembelajaran sebelumnya? Yang tadi. Apa? Pembelajaran sebelumnya tentang surat lamaran pekerjaan, isinya tentang sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Apakah itu ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini? Apa? Menggunakan bahasa membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Betul. Ada lagi? Membuat surat lamaran sesuai dengan sistematika pada pelajaran sebelumnya. Iya betul, karena kan hari ini kita akan memproduksi. Otomatis kalau memproduksi itu kita harus tahu dulu sistematika dan isinya. Pelajaran sistematika dan isinya sudah pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang tinggal pengaplikasiannya dalam menulis surat lamaran ya. Bagus. Kita akan mengulas kembali materi. Nah, kita sekarang berada di era industri 4.0 di mana semua orang berlomba untuk mencari pekerjaan. Tadi Bapak garis bawahi, salah satu prosedur melamar pekerjaan itu adalah dengan membuat surat lamaran pekerjaan. Apalagi kita ya siswi SMK.
ketika lulus nanti harus dicetak siap bekerja. Gitu. Pak, saya mau kuliah, ya tidak apa-apa. Jadi siswa SMK juga bisa kuliah. Tapi intinya ketika lulus nanti kalian sudah mempunyai keahlian. Kalian kan jurusan TKJ, berarti nanti keahliannya tentang komputer, teknik komputer dan jaringan. Otomatis kita berada di era ini sekarang mau tidak mau. Kita berlomba dengan siswa-siswi yang lainnya untuk mencari pekerjaan. Nah, kemudian kemarin Bapak pengertiannya sudah dijelaskan. Ini hanya mengulas saja sedikit karena pertemuan ini Bapak tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang teori. Pertemuan ini tinggal prakteknya membuat proyek kalian. Pengertian surat lamaran yaitu bisa dibaca. Ya, itu ya. Sudah paham semua mengenai pengertian ya? Bisa membedakan antara surat lamaran pekerjaan dengan surat cinta bisa? Bisa. Fadilah bisa, Fadilah? Ya, jangan ngebucin terus ya, Fadilah. Ya. Surat lamaran pekerjaan beda tentunya dengan surat cinta. Surat cinta itu termasuk surat apa? Non resmi atau pribadi. Kalau surat lamaran pekerjaan? Semi resmi ya, belum ke resmi sih. Surat lamaran ini termasuk surat semi resmi. Kalau surat resmi itu termasuk surat lembaga yang ada kop suratnya itu, tahu? Nah, itu termasuk surat resmi. Kalau surat lamaran ini tergolongnya surat semi resmi. Sudah paham? Pak Anggap sudah paham? Ciri-cirinya, ini ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Bisa dilihat. Yang pertama, memiliki bentuk yang menarik. Tentu saja ya, kita kan namanya juga surat permohonan. Kalau bentuknya tidak menarik, apakah ingin dilirik oleh bagian HRD? Tidak. Tidak kan ya? Jadi buatlah bentuknya semenarik mungkin. Maksud bentuk semenarik mungkin bukan digambar atau sistematikanya diacak ya, tapi buatlah rapi, bersih gitu. Yang membuat bagian HRD itu, oh ini suratnya rapi, bersih. Ya. Yang kedua, memiliki bahasa yang menarik. Nah, bahasanya harus dikreasikan dengan kebutuhan kita. Kita itu harus santun dalam berbahasa. Apalagi kan ini surat permohonan. Masa begini, dengan hormat, aku ingin bekerja di perusahaanmu. Apakah seperti itu? Tidak mungkin kan? Itu santun tidak? Tidak kan ya? Bisa diubah dengan bersamaan dengan iklan lowongan pekerjaan yang saya peroleh, atau yang saya baca, bahwa perusahaan Bapak, Ibu membutuhkan mengadakan lowongan pekerjaan di bagian karyawan bla 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 bla. Seperti itu. Jadi harus santun dan baku. Jangan aku ingin bekerja di perusahaanmu. Bolehkah aku melamar? Gitu. Kan tidak etis kan kalau surat permohonan kerja seperti itu ya? Ya. Menggambarkan kemampuan pelamar. Nah, ini termasuk dalam kriteria karyawan nanti. Jadi kita harus jujur dalam melamar pekerjaan. Nanti kan di dalam surat lamaran itu ada CP. Tahu CP? Tahu. Kurikulum? Vitae atau Vitae sih? Bacanya? Yang jago bahasa Inggris siapa di sini? Leli ya? Mana Leli? Leli bacanya itu Vitae atau Vitae? Vitae ya? Vitae. Jadi kurikulum Vitae itu adalah gambaran riwayat hidup yang berisi tentang kemampuan kita. Dari mulai pengalaman bekerja atau pengalaman pendidikan. Nah, gambarkan pengalaman dan kemampuan pelamar. Agar nanti bagian HRD atau bagian perusahaan dapat mempertimbangkan lamaran kita. Yang terakhir tepat pada sasaran. Jadi harus singkat, padat, dan jelas. Jangan banyak bertele-tele gitu. Kita mau melamar apa, di bagian apa, lampiran yang kita bawa itu apa saja. Ya, jangan terlalu banyak penyimpangan, basa-basi, jangan ya. Oke, ini kemarin telah dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi ini contoh iklan. Jadi nanti misalkan Pak Aldo membuka koran, menemukan yang seperti ini. Nah, inilah iklan lowongan pekerjaan. Jika nanti kalian lulus SMK,
kalian mencari pekerjaan sering-seringlah buka media sosial, media cetak atau media-media yang lainnya. Kalian temukan banyak sekarang. Lowongan pekerjaan itu tidak hanya di dalam koran sekarang ya, bisa di media sosial dan media cetak lainnya. Ini contohnya. Contoh iklan lowongan pekerjaan. Nah, nanti juga di project hari ini kalian akan mengamati iklan terus dibuat ke dalam surat lamaran. Iklannya bukan ini, nanti iklannya Bapak berikan ya. Nah, lalu Pak, bagaimana surat lamaran yang berdasarkan ini? Bapak berikan contoh. Nah, inilah surat lamaran yang berdasarkan iklan yang tadi. Sudah Bapak bahas di pertemuan sebelumnya bahwa ini adalah surat lamaran yang ketentuannya sudah lengkap, sistem marketingnya sudah lengkap ya. Dari mulai tanggal, alamat, salam pembuka, isi, lampiran, penutup, serta tanda tangan. Ya. Nah, Bapak ingin bertanya pada kalian. Yang belakang ini terbaca? Baca. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Terbaca? Baca. Kenapa tidak adanya? Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Kenapa tidak pakainya? Karena penerima surat bisa laki-laki atau perempuan. Bisa seperti itu. Terus tadi kan harus ada kata sapaan. Nah, kata sapaan itu kan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Ada lagi alasan yang lainnya bagus, Anissa. Karena kita harus menyebutkan bapak ibu kepada yang jabatannya lebih tinggi. Ya, betul. Karena kan kita itu memohon pekerjaan kepada bagian yang jabatannya lebih tinggi daripada kita. Tentunya harus menggunakan Bapak Ibu. Nah, yang Bapak tanyakan, kenapa tidak memakai kata ganti atau sebutannya di sini? Kalian masih ingat kata ganti? Orang satu, orang kedua, orang ketiga, satu jamak tunggal. Lupa lagi? Atau masih lupa? Masih lupa. Ya. Karenanya itu adalah kata ganti atau sebutan lah ya, orang ketiga. Di dalam surat lamaran itu hanya aku dan kamu, jangan ada dia. Ya. Jadi hanya kita dan bagian HRD, jangan ada yang diceritakan lagi. Jangan ada dia di antara aku dan kamu. Tuh. Ini ketentuannya bisa dilihat oleh kalian ya. Gunakan bahasa yang baik dan benar, tentu ya, karena bahasa juga diatur dalam surat lamaran pekerjaan ini. Gunakan bahasa yang santun, gunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Jaga agar tulisan bersih. Nah, ini yang menjadi fokus. Meskipun sistematika benar, yang 9 itu ada, tapi kertasnya kotor atau tulisannya tidak rapi, apakah menarik? Tidak. Kita harus bisa menjaga tulisannya agar tetap bersih. Terus lengkap dengan bagian-bagian suratnya. Bagian surat lamaran bisa disebut juga sistematika surat lamaran. Harus lengkap dari mulai tempat tanggal pembuatan surat sampai terakhir apa? Nama dan tanda tangan pelamar. Betul. Nah, ini juga hal-hal yang harus diperhatikan di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Di sini banyak ya, ada 4 poin Bapak rangkum. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika kalian nanti menulis. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentu saja, tadi kan surat lamaran ini menggunakan bahasa yang diatur, yaitu bahasa yang santun dan sopan, formal, dan baku ya, sama itu. Terus format penulisan harus tersusun rapi. Tidak seperti misalkan surat pribadi ya. Misalkan surat pribadi kalian kan itu bukan artinya tidak boleh rapi, tapi kan aturannya tidak sebaku surat lamaran ya. Di dalam surat lamaran ini kalian harus membuat penulisan yang rapi. Lengkapi dengan data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini biasanya ada di dalam bagian yang fotokopi KTP, fotokopi KK, persyaratan atau lampiran. Betul, ini ada di dalam lampiran dalam surat lamaran. Data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai kebutuhan saja. Lampirkan dokumen pendukung, berkas-berkas pendukung seperti fotokopi dan lain-lain, itu bisa dilampirkan oleh kita. Ya. Selanjutnya bahasa dalam surat lamaran.
Ini yang menjadi fokus kita ya pertemuan hari ini. Karena pertemuan sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang sistematika dan isinya. Nah, sementara bahasanya kan belum tahu. Ini 4 poin bahasa yang harus kalian perhatikan ketika nanti menulis. Yang pertama, formal. Tahu formal? Tahu. Apa formal? Resmi, serius, atau sesuai dengan aturan. EYD ya lah ya, EYD. Kemarin sempat PUEBI, sekarang kembali lagi EYD. Sesuai dengan EYD, penulisan dan bahasanya, redaksi kalimatnya harus bagus gitu. Yang kedua, santun. Saya bukan aku ya dalam surat lamaran. Tadi kan dengan hormat. Aku yang bertanda tangan di bawah ini ingin melamar di perusahaanmu. Apakah itu santun tidak? Tidak ya. Jangan ya, nanti kalian jangan seperti itu. Meskipun kita terbiasa menggunakan bahasa yang non baku, non santun, kalian sudah harus bisa gitu ya membuat surat lamaran dengan bahasa yang santun. Gunakan kata sapaan. Kata sapaan tuh termasuk tadi yang Bapak Ibu kan? Bapak Ibu itu kata sapaan. Sangkil dan mangkus ini maksudnya tidak bertele-tele, harus efektif dan efisien. Tidak bertele-tele, tidak banyak basa-basi, langsung pada tepat, langsung intinya dan tepat sasaran. Ya. Terus sistematikanya juga harus lengkap. Ini yang 9 tadi harus lengkap. Itu surat lamaran gampang ya? Secara terbayang gampang tidak? Gampang tidak gampang. Nanti kita mencoba ya. Namanya juga belajar, jangan takut salah ya. Selanjutnya, nah sekarang kalian kan duduknya ini sudah berkelompok ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Sebelum mengerjakan LKPD, Bapak persilakan kalian mencari referensi dari internet tentang bagaimana cara menulis surat lamaran. Nanti Bapak tanya ya satu-satu setiap kelompok apa yang kalian temukan dalam internet. Kalian cari saja referensi lain tentang bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan. Nanti yang berpendapat ajukan tangan ya. Oke, sudah? Siapa yang ingin berpendapat dengan hasil temuannya di referensi lain tentang cara-cara penulisan surat lamaran? Jadi Bapak memberikan kalian kesempatan untuk membaca berbagai sumber. Ada yang bisa menjelaskan? Acungkan tangan silakan. Atau membaca apa yang kalian temukan itu. Cara penulisan surat lamaran pekerjaan. Tina bisa? Iya silakan Tina. Coba Tina, apa yang Tina temukan di referensi lain? Menurut yang saya temukan di internet, yaitu yang pertama gunakan bahasa yang baik dan benar, kedua menjelaskan siapa diri kamu, Betul. tiga memperhatikan tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran kerja, empat harus ada nama perusahaan yang akan dilamar, lima memakai salam pembuka dan penutup, enam melampirkan beberapa dokumen pendukung dan berikan tanda tangan serta nama pelamar. Iya betul, sebutan. Bagus ya. Nah, jadi terlepas dari pembelajaran di sekolah, kalian juga harus melek teknologi ya. Apalagi kalian jurusan TKJ, itu memang harus jadi orang terdepan itu yang bisa mengoperasikan perangkat-perangkat berbau komputer. Paham semuanya ya? Sudah paham? Sudah paham? Bapak lihat kalian sudah menurun lagi semangatnya. Bapak adakan ice breaking ya. Adakan ice breaking dulu ya di tengah-tengah pembelajaran ini. Nah, jadi kalian fokuskan pikiran. Yang salah nanti Bapak tunjuk ya. Fokuskan pikiran kalian.
Siap? Semua siap? Masih ingat ice breaking pertemuan sebelumnya tentang tepuk-tepukan? Oh, sudah basi. Sudah basi. Ya sudah, kita ganti ya. Nah, perhatikan ya apa yang Bapak ucapkan. Clue-nya itu perhatikan apa yang Bapak ucapkan, ulangi apa yang Bapak ucapkan. Siap? Siap. Baik, Bapak mulai ya. Mau pemanasan dulu atau bagaimana? Pemanasan ya. Kalian simak ya. Sapi, sapi, kerbau, kerbau, kuda, sapi. Berapa kuda? 3. Salah. Coba fokuskan pikiran. Fokuskan pikiran kalian ya. Fokuskan pikiran. Ingat clue-nya itu, ulangi apa yang Bapak ucapkan. Kuda, kuda, sapi, kuda. Berapa sapi? 2. Salah. Coba difokuskan pikirannya. Fokuskan pikirannya. Ingat clue-nya itu, ulangi apa yang Bapak ucapkan. Kuda, kuda, sapi, sapi, kuda, sapi, kuda. Berapa kuda? 4. Salah. Ini pada salah ya, belum konsentrasi ya. Belum konsentrasi di sini. Coba fokuskan pikiran. Apa yang Bapak ucapkan, ulangi ya. Clue-nya itu, ulangi apa yang Bapak ucapkan. Sapi, sapi, kuda, sapi, sapi, kuda, sapi, kuda. Berapa ekor? Salah. Coba konsentrasi ya, konsentrasi. Konsentrasi. Siapa yang mau ditunjuk? Oh, Fadilah menantang. Oke, Fadilah. Kuda, kuda, sapi, sapi, kuda, kuda, sapi. Ada berapa sapi? Ada berapa sapi? Iya, betul. Iya. Betul ya. Jadi jawabannya ada berapa sapi? Kan yang Bapak ucapkan itu tadi kan, ulangi apa yang Bapak ucapkan. Clue-nya itu bukan ditanya berapa sapi terus menghitung. Ya. Ya, tepuk tangan semua. Nah, jadi untuk pertemuan ini nanti di akhirnya outputnya kalian akan membuat sebuah proyek, menghasilkan sebuah proyek. Proyeknya itu adalah surat lamaran pekerjaan. Kalian sudah menerima lembar kerja proyek yang ini? Sudah. Nah, di sini kan kalian akan di lembar keduanya ada iklan ini ya. Sudah bisa dilihat? Nah, nanti kalian silakan tulis surat lamaran pekerjaan. Bebas pilih saja iklan yang 2 ini. Mau tentang lowongan pekerjaan menjadi staf IT ataupun menjadi admin konsultan pendidikan. Silakan pilih bebas saja iklan yang mana yang akan dijadikan surat lamaran. Nah, untuk waktunya kita sepakati saja 30 menit cukup ya? Cukup? Kalau bisa kurang karena nanti ada presentasi ya. Ada presentasi kelompok 20 menit saja. 20 menit untuk pengerjaan tugas ini, dan untuk penilaiannya Bapak tampilkan di sini. Jadi ini rubrik penilaiannya. Hal-hal yang akan Bapak nilai ketika kalian menulis surat lamaran itu, yang pertama unsur surat lamaran pekerjaan, sistematikanya. Apakah lengkap? Apakah sesuai posisinya? Apakah ada semuanya? Ini ada skornya. Sudah terlihat ya? 5, 3, 1. Terus yang kedua struktur. Bagian-bagiannya apakah ada tidak lengkap atau malah terbalik atau malah dengan hormat langsung ke penutup, apa bagaimana? Nanti Bapak lihat suratnya. Yang ketiga dari bahasa. Nah, bahasanya apakah menggunakan bahasa yang baku, santun ataupun bahasa yang formal? Ingat tadi bahasanya jangan bahasa yang non formal atau tidak baku. Yang ketiga ejaannya, penulisannya. Apakah sesuai dengan ejaan? Apakah nanti setelah titik harus kapital ataukah non kapital? Nanti Bapak lihat ya untuk pengerjaannya. Nah, sebelum pengerjaan silahkan ada yang ingin ditanyakan mengenai proyek? Oh ya, sebagai motivasi bagi kalian, nanti surat lamaran terbaik akan Bapak pajang di majalah dinding sekolah. Ya, itu sebagai penghargaan. Silahkan kalian
cermati, LKPD, dan itu tulisnya di kertas folio ya. Diberi nama saja di atasnya, kelompok berapa, anggota siapa saja, terus langsung saja ke tugas. Di dalam saja ya, yang halaman depan itu identitas kelompok saja. Kelompok 2, anggota siapa saja. Nah, terus di lembar kedua baru surat lamaran. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Siap mengerjakan? Ya, jika ada yang ditanyakan, acungkan tangan ya, nanti Bapak menghampiri kalian. Silakan, selamat mengerjakan. Ingat tulisannya harus rapi ya. Bebas, iklannya mau dari manapun bebas, yang penting menunjukkan surat lamaran yang jelas itu. Kita bisa mengerjakan terlebih dahulu di buku gak Pak? Soalnya kan sudah ada boleh coretan. Boleh, silahkan dikotret dulu gitu. Silahkan, boleh. Bapak kan di diana teh tidak tertera apa sih anu sumber etanana sumber iklana di iklanna kumaha Pak? Nah betul, pertanyaannya bagus ya. Menurut kelompok, sebentar ya, kelompok Tina, iklannya itu kan tidak jelas sumbernya apakah dari apa. Kalian pasti bingung awalannya mau apa gitu ya. Begini saja, kan itu berdasarkan iklan. Jadi kalimat pembukanya berdasarkan iklan yang saya peroleh bahwa begitu saja, silahkan bisa. Karena di sini tidak jelas sumbernya. Atau dari media sosial bebas. Kalian mengarang saja. Ya, bagaimana kelompok ini? Sudah paham? Ya, diskusi. Ada yang sudah penutup? Pak, ini kalau pendidikan terakhir kan ini mah Nah, kita betul. Pendidikan terakhir, lihat di persyaratan kan ada persyaratannya minimal S1. Kita sesuaikan saja. Ada tidak kriteria? Nah, ini kan oh ya. Berarti itu bisa SMK jurusan apa gitu. S1 bisa. Ini yang menjadi penulis siapa? Dela Yulia. Wah, Dela. Kenapa Rapi Pak. pilih Dela? Paling rapi dan paling cepat. Paling rapi. Tapi nanti yang lain harus bisa ya, karena kan sama bekerja ya yang lainnya juga. Sama-sama aja buat nih. Oh iya. Ya, Bapak akan mengecek terakhir setiap kelompok. Kelompok 4. Sudah sampai mana? Lampiran. Ya. Lampiran, penutup, salam penutup, terus tanda tangan ya, dan nama terang. Ini siapa pelamarnya? Namanya? Audrey Ali. Siapa itu? Kenapa namanya Audrey? Tidak terinspirasi dari film. Bukan Jeffrey Nicole gitu atau siapa? Atau Lisa Blackpink? Audrey. Ya, silakan lanjutkan. Kelompok 5 sudah sampai mana? Penutup Pak. Tidak adanya mempertimbangkan tidak adanya. Oh iya, sudah sampai penutup. Hati-hati dalam merangkai kalimatnya. Ingat, dalam surat lamaran itu hanya aku dan kamu. Jangan ada iya. Ya. kalau dalam penulisannya surat lamarannya harus ditulis lagi Kak. Yang mananya? Persyaratan yang dilampirkan. Persyaratan yang dilampirkan. Lampirkan, karena itu kan sistematika. Maksudnya kan lampiran-lampiran seperti ini. Ini tuliskan lagi. Maksudnya seperti itu atau bagaimana? Iya. Atau gimana? Surat lamarannya dilampirkan. Oh, tidak usah, kita langsung saja ke lampiran-lampirannya.
Nah, seperti itu. Ya, betul. 2 menit lagi waktunya. Ini sudah sampai mana? Pergi ke anu bade anu dilampirkan, Pak. Oh, lampiran. Iya, berat. Naya tidak menulis. Kalau bergantian kan nanti tulisannya tidak rapi ya, betul. Harus intan ya. Iya ya, surat lamaran kerja. Itu surat lamaran kerja mah fotokopi KTP. Nah, ini kan utamanya surat lamaran kerja, berarti dalam lampiran ini tidak boleh ada lagi. Langsung saja ke dokumen pendukungnya, fotokopi apa gitu. Nama selalu telat Ya. ikut bicara. Di dalam lampiran jangan menyertakan lagi surat lamaran pekerjaan, karena kan surat lamaran pekerjaan itu merupakan bagian dari inti awalnya. Sudah kelompok 5 sudah? Bapak cek kembali ya. Siapa nama pelamarnya? Reza Arkan Maulana. Siapa itu? Nama anak Anissa di masa yang akan Nama datang. seseorang? Nama anak Anissa. Oh. Sudah mikirnya ke anak ya ini kelas. Anissa pemikirannya udah jauh, Pak. Bagus. Sudah. Sebelum presentasi Bapak cek ya. Boleh Bapak cek? Ya. Reza Arkan Maulana. Nama dari anak Anissa Febrianti. Dengan siapa? Dengan siapa? Mas Aca. Iya, boleh kelompok ini. Silakan siapa yang presentasi? Di sini saja berdiri bacakan. Siap, Pak. Siap. Ya. Nanti Bapak persilakan waktunya. Ini dari persyaratan yang dilampirkan untuk poin nomor 5 cantumkan nomor HP aktif itu langsung ke selatan. Nah, berarti nomor HP-nya di bagian identitas harusnya kan, nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, nomor HP harus ada. Jadi nomor HP bukan di persyaratan berkas ya, nomor HP di identitas. Gimana Pak? Tidak apa-apa, silakan di bawahnya saja. Cantumkan Di- nomor HP di sini dalam saja. kurung, ya Pak. Cantumkan nomor HP yang kurung yang aku sekarang. Iya, nomor HP-nya misalkan nomor HP 08 berapa gitu. Nah, perhatikan, ini menjadi bahan pelajaran bagi kalian. Di dalam persyaratan itu kan ada cantumkan nomor HP ya? Ingat, pencantumannya bukan di lampiran-lampiran. Bukan di lampiran-lampiran. Yang dicantumkan dalam lampiran itu adalah berkas-berkas pendukung. Kalau nomor HP silakan tulisnya di identitas ya. Yang salah silakan perbaiki sebelum presentasi. 1 menit lagi ada waktu, silakan. Yuk belajar berbahasa, menyusun kalimat. Nining bantu Nining. Nining mau bernyanyi? Nanti yang lainnya mengikuti ya dari tulisan ini, yang lainnya ya, agar bisa gitu semuanya. Dengan tim. Ya. Dalam penulisan nomor HP mau di HP garing alamat email apa? Oh, langsung saja nomor HP titik 2, nomor HP-nya langsung gitu. kalimatnya nggak dikasih Pak. Di dalam ini ada tidak? Ada. Oh, ada. Ya, bolehlah nomor HP garis miring email boleh. Alamat email atau langsung email. 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 Siapa pelamarnya itu? Fadilah. Oh, Fadilah Ainun. Tapi yang nulis Intan. Fadilah Ainun melamarnya ke PT apa itu? Geria.com.
ptgria.com sebagai staf IT gitu. Kenapa milih ini bukan ini? Lebih tina Pak. Lebih tina. Lebih Asa ieu mah IT mainnya Karena ada ini, ya. Nyambung. Enggak Pak. Ada ini. staf IT Pak. Oh, karena menjurus ya, jurusan. menjurus dengan jurusan kita TKJ ya. Kalau ini kan tentang perkantoran ya. Oke semuanya, waktunya sudah habis pengerjaan proyek. Nah, Bapak harapkan nanti sebelum Bapak nilai setiap proyeknya, kalian presentasikan dulu sesuai dengan pengerjaan kelompoknya masing-masing. Teknis presentasinya silakan di tempat saja. Yang penting yang akan mempresentasikannya berdiri sambil membacakan. Mau siapa yang pertama? Kelompok mana? Kelompok 5? Ya, kelompok Anissa silahkan. Yang lainnya perhatikan ya. Yang lainnya perhatikan, nanti tanggapi kelompok ini. Atau mau di depan? Oh ya, berdiri silahkan. Sendiri saja. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti dari kelompok 5. Kelompok kami terdiri atas Bella Nurfadilah, Bella Yulia, Siti Nur Aini, Bella Sulistia, dan Risma. Saya di sini akan Present. Ya, mempresentasikan. Alamat surat Tasikmalaya 27 Oktober 2022. Hal dan lampiran. Hal lamaran kerja. Lampiran 1 bendel. Yang terhormat Bapak Ibu HRD Perusahaan Riako. Jalan Teguh Umar nomor 55 Cirebon Bandar Lampung. Dengan hormat, berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang didapatkan melalui brosur, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Reza Arfan Maulana, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 8 Januari tahun 2022. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Jaya Mukti, Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya. Yang lainnya perhatikan. Pendidikan terakhir SMK jurusan TKJ. Email Reza Maulana 1@gmail.com. Nomor HP 082 123 458 771. Bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan yang Bapak atau Ibu bikin untuk di bagian staf IT atau teknisi. Saya sekarang berada pada kondisi tubuh yang sehat dan fisik yang sangat baik. Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kreatif, dan dapat bekerja sama dalam tim. Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lakukan. 1. Fotokopi KTP. 2. Fotokopi kartu keluarga. 3. Fotokopi ijazah terakhir. 4. Foto visa terlibat 3 lembar. 5. Daftar riwayat hidup. 6. Surat pengalaman kerja. Penutup. Demikian surat lamaran ini saya buat. Saya harap Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkan dan memberi kesempatan agar saya dapat bergabung dan menjelaskan potensi saya lebih rinci di tahapan berikutnya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Hormat saya, Reza Arfan Maulana. Iya. Sekian dan Tepuk tangan. Ya, bagus, Anissa. Silakan duduk. Nah, sebelum Bapak menanggapi, silakan Bapak inginkan dari kelompok lainnya untuk bisa menanggapi apa yang barusan dipresentasikan kelompok Anissa. Silakan. Siapa yang akan menanggapi? Iya, Fadilah, silakan. Silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi hasil kerja kelompok dari kelompok 5.
Jadi menanyakan Fadilah, apakah tertera tidak nama perusahaannya? Nah, iya silahkan. Yang maksud dia ditanyakan tadi itu nanti pas kata mengajukan lamaran kerja ke perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Kenapa tidak langsung memakai media.com gitu? Oh ya alasannya karena. Jadi itu ya. Jadi alasan kenapa tidak menyertakan kembali nama perusahaan katanya. Alasannya karena sudah di atas. Nah, ya. Sebagai pertimbangan ya ini untuk kalian juga semuanya. Nama perusahaan itu cukup lah ya, cukup disajikan di awal. Di penutup itu cukup saja. Misalkan tadi apa kalimatnya? Nah, ya itu. Jadi cukup saja untuk penyebutan nama perusahaan itu cukup di awal gitu. Yang terhormat bagian HRD PT apa gitu. Karena nanti si bagian HRD sudah tahu gitu. Jadi tidak usah disebutkan kembali. Bagus, Tina. Ada lagi tanggapan dari kelompok lainnya tentang presentasi kelompok Anissa? Jika tidak ada, Bapak yang menanggapi. Ya, menanggapi ya kelompok Anissa, tadi surat lamarannya sudah baik, sudah sesuai sistematika Bapak rasa dari mulai tempat sampai tanda tangan nama pelamar dan lain-lain. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah kerapihan dan tata cara penulisannya, posisinya, contoh ya. Harusnya ini beralih. Ya, alinea bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan ini. Alinea ini. Tuh. Ya, menurut tadi terus kelebihannya memperlihatkan kemampuan ya. Tadi Bapak dengar ada memiliki kemampuan komunikasi yang baik katanya. Nah, iya bagus. Itu bisa menjadi pertimbangan HRD nanti. Ketika membaca ini, oh, ini bagus ada kemampuan komunikasi. Tapi yang terpenting kita harus membuktikan. Nanti si bagian HRD, oh, Cina kamu punya kemampuan, silakan buktikan. Nah, itu yang menjadi beban ya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, nanti proyeknya bisa Bapak bawa langsung. Silakan, Pak. Nah, nanti proyeknya Bapak kaji lagi dari penulisannya. Jika memang lengkap, benar, nanti akan Bapak pampang di majalah dinding sekolah. Silakan kelompok selanjutnya yang akan presentasi siapa? Siapa? Kelompok Fadilah. Ya. Coba Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Inafifah. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pembuatan surat lamaran pekerjaan. Tasikmalaya, 27 Oktober 2022. Hal dan lampiran. Hal, lamaran kerja, lampiran 1 bender. Yang terhormat memasang iklan di Yakob di harian Surat Merdeka, Jalan Tuku Umar nomor 55 Kedaton, Bandar Lampung. Dengan hormat, berdasarkan iklan di harian Surat Merdeka hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, dengan ini saya. Nama Fadila Aidil Nabifah, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 2 Februari 2004, alamat Jalan Beruang Dalam 27 Tasikmalaya. Pendidikan terakhir SMK Negeri Panca Tengah, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Nomor HP atau email 082 118 170 561. Fadila Fedina 15 mengajukan lamaran kerja ke perusahaan yang Bapak Ibu pimpin bisa ditempatkan pada staf IT atau teknisi. Yang lainnya perhatikan ya. Sama surat ini saya lampirkan: 1 fotokopi KTP, 2 fotokopi kartu keluarga, 3 fotokopi
Ya, bagus. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 silahkan. Sebelum Bapak menanggapi, ada yang ingin menanggapi dulu dari adik-adik semuanya tentang presentasi kelompok 2. Silahkan, ada yang ingin menanggapi. Kelompok 3 ini bisa menanggapi. Oh, kelompok 5 ingin menanggapi, silahkan. Kenapa di identitas tidak ada jenis kelamin dan email? Identitas tidak ada. Identitas tidak ada jenis kelamin dan email. Tidak dibacakan jenis kelamin dan email. Kenapa di identitas pelamar tidak dituliskan jenis kelamin? Baik, ada lagi? Oh, mau ditampung dulu, silahkan. Tanggapan kedua kelompok 4 mau menanggapi? Cukup, ya. Ya, silakan jawab saja, Fadilah. Karena yang lainnya sudah cukup jelas katanya. Kelompok ini mau menanggapi tidak? Setelah kelompok 2, kelompok ini ya, presentasi ya. Siap? Nah, sebelum dijawab oleh kelompok 2, begini. Di dalam identitas itu usahakan selengkap-lengkapnya. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, jenis kelamin, nomor HP. Nah, nomor HP-nya usahakan nomor HP yang aktif. Agar nanti ketika bagian HRD membutuhkan data kita, sudah bisa dihubungi kan ya? Nah, tadi kelompok 2 menyertakan jenis kelamin tidak di identitas. Nah, iya. Iya, namanya juga belajar. Jadi nanti ditambahkan jenis kelamin boleh, agama juga boleh, silakan. Jenis kelamin saja itu yang penting ya, jenis kelamin sertakan. Karena beberapa lowongan pekerjaan kan itu persyaratannya ada misalkan perempuan. Nah, kita harus menjelaskan jenis kelamin kita apa itu ya. Yang kalian tuju itu ada persyaratan jenis kelamin tidak? Ada tapi tidak tertuju untuk antara wanita sama pria. Oh, boleh pria dan wanita. Berarti kan eta naon sih namanya teh? Biasa tertuju pada saja tertuju pada. Ya, tapi tetap harus ada jenis kelamin agar menjadi pertimbangan juga itu. Tidak cukup dari nama. Ini namanya Fadilah wanita. Nah, tidak cukup seperti itu. Harus ada jenis kelamin perempuan ya, perempuan. Bagus. Tepuk tangan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silahkan presentasikan. Laki-laki, semangat. Siapa yang akan presentasi? Faldo? Faldo ketuanya? Ya, silahkan. Presentasikan, Faldo. Dibacakan saja. Berdiri. Yang lainnya dengarkan, nanti tanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Yang berjumlah kelompok ada 5 orang. Yang pertama saya Muhammad Faldo, yang kedua Muhammad Bandi, yang ketiga Rifi Kurniawan, yang keempat Pami Apriana, dan yang terakhir Pami Fauzi. Ya. Lengkap semua anggotanya ada semua? Ada Pak? Ya. Bacakan dari awal, Faldo. Tanggal pembuatan surat Tasikmalaya 27 Oktober 2022. Perihal lamaran kerja yang terhormat HRD Manajer PT Griakom Jalan Teguh Umar nomor 55 Kecamatan Kota Lampung. Dengan hormat berdasarkan lowongan pekerjaan untuk posisi
Yang lainnya perhatikan ya kelompok ini supaya terdengar. Bermaksud melamar pekerjaan sebagai staf IT atau teknisi di PT Griapom. Adapun data dari saya sebagai berikut: nama Fahmi Fauzi, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 2 Juni tahun 2022, alamat Jalan Gunungsari, pendidikan jurusan SMK Negeri Nusa Tenggara, teknik jaringan komputer, nomor telepon 081285073164. Saya berpengalaman staf IT teknisi, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang fasih dan bisa bekerja secara mandiri maupun tim. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan kelengkapan di sini sebagai berikut: fotokopi KTP, yang pertama, sebuah fotokopi kartu keluarga, yang ketiga fotokopi ijazah terakhir, keempat yang nomor 4 itu dicantumkan nomor HP yang aktif, yang benar, dan alamat email yang aktif, yang selanjutnya foto berwarna wajah dan semua badannya. Besar harapan saya untuk dipanggil wawancara sehingga saya dapat menjelaskan secara lebih rinci mengenai potensi dan kemampuan yang dimiliki. Demikian surat lamaran kerja ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Atas perhatian Bapak Ibu pimpinan saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Fahmi Fauzi, dan sekian dari saya. Apabila ada yang menanyakan, silakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Bagus ya presentasinya. Nah, sebelum Bapak tanggapi, silakan Bapak beri kesempatan pada kalian yang ingin menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 3. Silakan, siapa yang ingin menanggapi? Kelompok 5? Ya, boleh, silakan. Kenapa HP disebut di lampiran? Nomor HP disebutkan di lampiran katanya. Kenapa alasannya? Mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Ditampung dulu. Iya, silakan kedua. Tadi perasaan nomor HP dicantumkan di identitas. Nomor HP yang aktif. Nomor HP yang aktif. Coba berikan alasannya. Oh iya. Mau dijawab dulu atau ada pertanyaan itu dari kelompok 2 itu? Ya, lanjut. Yang lainnya perhatikan ya. Maaf, tadi kan pas tutup yang ada kata saya harap Bapak atau Ibu dipanggil ya. Kan itu dipanggil termasuk kata yang tidak bagus. Di bagian apa? Penutup. Coba bacakan lagi. Valdo, coba bacakan lagi bagian penutupnya. Yang bagian penutupnya saja dulu. Mau dipertegas. Besar harapan saya untuk dipanggil wawancara sehingga saya dapat menjelaskan secara lebih rinci mengenai potensi dan kemampuan yang dimiliki. Nah, mungkin pertanyaan dari kelompok 2 itu kata dipanggil itu kurang elok dalam surat. Atau bisa diganti dengan apa? Ada yang bisa membantu? Ya, bagus. Kan kita sama-sama belajar di sini. Ada kelompok 4, kelompok 2 bisa, silahkan. Bisa kalau membacakan bagian Salam pembuka. Di bagian salam pembuka. Dengan hormat, berdasarkan kelowongan pekerjaan untuk posisi pemasaran yang saya dapatkan di surat kabar harian pos edisi tanggal 23 Oktober
itu? Untuk penulisan harapan bekerja di tempat kamunya itu ditulis di halaman pembuka atau diisi? Harusnya kan diisi ya Pak? Kalau Betul. untuk harapan kerja di tempat dan suatu bidang harusnya kan itu diisi bukan di halaman pembuka. Nah, tujuan dan harapan kita posisi kerja di mana itu tulisannya di bagian isi. Kalau di salam pembuka cukup saja dengan hormat ataupun assalamualaikum bisa dengan hormat. Nah, kalau di salam pembuka ada tujuan kita itu tidak benar. Tujuan kita bekerja di perusahaan itu mau di karyawan apa itu tercantum di dalam bagian isi. Ya, itu ya. Bisa menjadi koreksi bagi semuanya. Terus yang tadi Bapak tanggapi lagi mencantumkan nomor HP. Nah, di dalam lowongan pekerjaan kan ada persyaratan mencantumkan nomor HP. Tadi sudah dijelaskan bahwa segala bentuk identitas itu ada di dalam identitas pelamar. Jangan ada di dalam lampiran-lampiran. Jangan ada di dalam berkas-berkas pendukung. Di dalam persyaratan. Silakan diperbaiki bisa. Bagus. Ya, cukup. Silakan. Mungkin dari kelompok saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan atau ada salah kata yang mungkin tidak karena saya masih belajar. Ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 kelompok lagi, silahkan. Kelompok 1 dulu atau 4. Mau yang mana? 4 dulu saja, silakan. 4 dulu, silakan. Yang lainnya perhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelia Amelia. Saya mewakili kelompok 4 dengan anggota Ninggia Esperanza, Ririn, Andini, Lelia Amelia, dan Fikri. Ya. Untuk surat lamaran pekerjaannya, Tasikmalaya 27 Oktober 2022. Yang terhormat pimpinan HRD PT Kriakom, Jalan Tuku Umar, nomor 55, Kedaton, Bandar Lampung. Dengan hormat, berdasarkan iklan yang tertera dalam situs resmi PT Kriakom tanggal 20 Oktober 2022, disebutkan bahwa PT Kriakom membutuhkan karyawan staf IT teknisi. Berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam iklan, saya yang berdatangan di bawah ini. Nama Lelia Amelia, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 17 Februari 2002, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Raya Cikatomas nomor 4 Tasikmalaya, pendidikan terakhir SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan. Mengajukan nomor HP 082-127-473-000 dengan alamat email leliamelia47@gmail.com. Mengajukan permohonan kepada Bapak atau Ibu agar diterima sebagai karyawan staf IT teknisi di PT Kriakom. Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan: 1. Fotokopi KTP, 2. Fotokopi kartu keluarga, 3. Fotokopi ijazah terakhir, 4. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Besar harapan saya atas terkabulnya permohonan ini, mohon dipertimbangkan dengan baik. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nama saya Lelia Amelia. Ya, tepuk tangan. Kelompok 4 ya, kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya tentang surat lamaran pekerjaan. Silakan Bapak harapkan ada tanggapan dari kelompok lainnya terkait dengan pekerjaan dari kelompok 4. Ada yang ingin menanggapi? Wah, banyak. Intan dulu ya, Intan dulu. Kelompok 2, silakan. Sebelumnya saya mau bertanya. Berdiritan. Supaya terlihat oleh kelompok 4. Sebelumnya saya mau bertanya,
Mengapa tadi dalam surat lamaran kerja yang saya simak langsung ke perihal, tidak ada hal dan lampiran. Nah, langsung ke perihal. Tidak ada apa? Hal dan lampiran. Tidak langsung ke alamat surat Pak yang terhormatnya. Oh, tidak ada hal dan lampiran. Alasannya mungkin kenapa? Mau ditampung, dijawab langsung? Ditampung dulu. Silahkan penanya kedua. Tadi ada kelompok 5 ya? Oh, sama pertanyaannya. Apa mau langsung dijawab, Leo? Diskusi dulu silahkan. Yang lain yang sudah presentasi LKPD dengan surat lamarnya dikumpulkan ya. Nanti asli ini dipampang ya, di mading. Harusnya ini pakai foto kelompok nih, satu orang gitu ya. Kelompok 3. Kelompok 2. Boleh, silahkan. Mau permisi silahkan, boleh. Jangan dipendam, silahkan. Kelompok ini belum ya? Belum. Fadilah mau ke belakang, silahkan. Silahkan kalau mau ke belakang. Mau bertanya? Bertanya tentang apa? Yang tadi boleh, nggak kalau permisi ke belakang. Boleh. Jangan dipendam, silakan. Ke belakang saja kalau mau ke belakang. Bagaimana tadi pertanyaannya, kenapa tidak ada hal dan lampiran? Sudah terjawab? Ya, silakan jawab. Atau yang lainnya, teman yang lainnya bisa membantu ya menjawab. Jadi jangan leli terus gitu. Yang lainnya bisa membantu, silahkan. Karena di dalam sistematika itu memang tercantum hal dan lampiran. Berarti mau tidak mau harus ada, karena kita harus menyesuaikan dengan sistematikanya. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Cermati setiap sistematikanya. Gitu ya, dari mulai tempat sampai tanda tangan harus lengkap. Sistematikanya harus lengkap ya. Karena tadi kriteria penilaian proyek itu ada sistematika harus lengkap. Gitu. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terakhir, silahkan kelompok 5. Kelompok 1 ya, kelompok 1. Lupa. Nining, nah ini penyanyi kita ya. Nining siap, Nining? Siap. Ya. Tarik napas dulu, tarik napas. Ya, silahkan Nining, presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Maida, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang penulisan surat lamaran pekerjaan. Tasikmalaya, 23 Oktober 2022. Hal dan lampiran. Hal lamaran pekerjaan lampiran 1.
Ya, tepuk tangan kelompok 1, bagus. Nining telah mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Silakan yang akan menanggapi hasil dari pekerjaan kelompok 1. Sebelum Bapak yang menanggapi, silakan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Oh iya, Intan, silakan. Intan ingin bertanya kepada kelompok Nining. Silakan, Intan. Sebelumnya, tadi saya menyimak posisi yang akan dilamar itu di bagian area pembuka. Seharusnya posisi itu kan di Bagian isi. Bagaimana kelompok? Oh, ada lagi Intan. Ya, alasannya gitu ya. Kelompok 1. Kelompok 5 sama lagi pertanyaannya. Ini yang mencontek siapa ya? Jauh. Ya, punya hati yang sama. Ya, semuanya sudah presentasi. Bapak rasa kalian telah mampu menulis surat lamaran yang baik dan benar sesuai dengan sistematika dan isinya. Nah, namun perlu juga diperhatikan bagaimana cara menyusun kalimat, cara menulis kalimat sesuai dengan EYD, cara tulisan agar rapi, itu perlu diperhatikan ya. Ya, baik. Evaluasi penulisan ini, ada yang bisa tidak menyampaikan evaluasi perasaannya ketika sudah menulis surat lamaran? Ayo kita sama-sama mengevaluasi pengalaman kalian barusan. Bagaimana pengalaman kalian ketika kalian harus menulis surat lamaran yang rapih dan bagus? lumayan tertekan. Siapa? Satu orang? Ayo Fadilah, silahkan. Berdiri silahkan, boleh. Apa yang Fadilah rasakan pengalaman ketika menulis surat lamaran pekerjaan itu? Baik, pengalaman yang saya dapat setelah belajar menulis lamaran pekerjaan, saya dapat membuka pikiran saya untuk penulisan lamaran pekerjaan sangat benar-benar harus dengan teliti, Pak. Ya. Kesalahan sedikit pun dapat dikoreksi oleh teman, apalagi nanti oleh HRD. Jadi Ya. kita harus persiapkan dengan sebaik mungkin. Ya, tepuk tangan. Bagus. Ya. Bagus ya. Jadi mulai dari sekarang kita perbaikilah tulisan ya. Jangan tidak pede. Oh, saya jelek tulisannya seperti ceker hayu. Jangan seperti itu. Jadi betul kata Fadilah tadi, kita harus memperhatikan penulisan. Oleh teman saja kita dikomentari, apalagi nanti oleh bagian HRD di perusahaan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Kelompok 1 mau dikumpulkan, LKPD-nya silahkan dikumpulkan dulu. Nanti Bapak nilai ya. Besok ada hasil, nanti Bapak pampang. Kalau bisa dengan foto-foto kalian ya. Oh iya, foto per orang, maksudnya per kelompok. Silakan Mas. Ya. Nah, sekarang mari kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita akan simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, Bapak harapkan secara bersama-sama kita apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Sebelum Bapak yang akan memandu kalian, ada yang ingin menyimpulkan dulu? Silakan. Saya, Pak. Oh iya, Dela, bagus. Ingin mencoba, Dela? Ya, Pak. Berdiri, Pak. Silahkan, bisa. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyerahkan saya untuk menyimpulkan materi untuk hari ini. Ya, silahkan. Jadi kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini adalah bagaimana cara membuat dan juga belajar membuat surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan
isi, sistematika kebahasaan yang baik dan benar, dan juga agar bisa menarik perhatian pihak HRD. Adapun ciri-cirinya, yang pertama memiliki bentuk yang menarik, yang kedua memiliki bahasa yang menarik, yang ketiga menggambarkan kemampuan pelamar pekerja, yang keempat tepat dan sasaran, tepat pada sasaran, yang kelima jaga tulisan agar bersih, rapi dan tidak bertele-tele. Ya, cukup? Ya, tepuk tangan untuk Dela. Bagus ya kesimpulannya, betul. Jadi pembelajaran hari ini kesimpulannya tadi kita sudah belajar bagaimana cara menyusun bahasa dalam surat lamaran pekerjaan. Kita sudah paham bagaimana bahasa yang harus digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Terus tadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang terakhir barusan kalian telah belajar menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, itu kesimpulan materi hari ini ya. Nah, selanjutnya sebelum ditutup, Bapak akan mengevaluasi pembelajaran. Tadi pretest sudah Bapak laksanakan secara tanya jawab. Sekarang waktunya post test. Apakah ada perubahan yang signifikan tidak terhadap kemampuan kalian menulis surat lamaran? Pretestnya ini menggunakan platform Quizizz. Ya, post testnya menggunakan platform Quizizz. Silakan kalian siapkan gawainya dan konekkan ke internet dulu. Sudah siap? Mudah-mudahan jaringannya stabil ya. Karena tadi sempat gangguan. Mau di barcode atau ditulis link? Tulis link? Kalau tulis link silahkan, barcode juga silahkan. Silahkan di scan barcode-nya untuk masuk ke soal evaluasi pembelajaran. Kalau yang sudah masuk, input nama asli ya, jangan nama seseorang. Nama asli terus reaction. Sinyalnya sedang tidak stabil ya. Semoga stabil nanti pengerjaannya. Ngelag ya. Sebentar. Oh, itu ada yang masuk 6 orang. Intan sudah masuk. Ya. Link saja boleh. Link saja di Chrome. Ya, 17 orang sudah masuk. 18 sudah masuk. Ada yang menangis, itu siapa menangis? Dela Yulia, Intan, Rifki, Siti Sophia. Siap? Bapak rasa sudah semua masuk ini? Ada yang masih kesulitan masuk? Kesulitan kenapa, Tina?
Kalau susah di scan, masuk link saja. Gak ada kuota ini mah Pak. Laptop ada. Oh, Hotspot. ini pakai wifi. Oh, Proyeknya dia di luar. sudah. Namanya menang. Nah, sudah bergabung Tina 23 Bapak rasa sudah semua ini ya. Siap ya semuanya ya. Kerjakan, lihat soalnya ini tentang menulis, memproduksi, membuat, mengkreasi surat lamaran pekerjaan. Ya, silahkan. Semuanya bersiap. Temanya menyeramkan ya. Kita ubah. Nah, ini saja. Risma peringkat pertama tuh. Ngelag ya. Terus lanjutkan saja pengerjaannya. Lanjutkan, nanti ini akan update gitu. Cindy, mana Cindy? Cindy peringkat pertama tuh. Risma, direbut oleh Risma, peringkat pertama Risma. Bella bisa bergabung? Iya biasa. Lemot itunya. Jaringannya lemot. Karena kuisi sedih. Bisa? Nah, so. Cermati identitas pelamar. Penulisan pelamar pemberian yang tepat. Yang mana yang tepat? Pilih salah satu. Anissa pertama tuh. Jangan salah terus. Turun. Lima menit lagi waktunya. Anissa masih peringkat pertama, diikuti Cindy dan Randi.
lagi waktunya. Kenapa Naya? Ngeblank. Sudah? Waktunya habis ya. Kita lihat peringkat pertama, kedua, dan ketiga siapa, akhirnya siapa ya, kita lihat. Nah ini menjadi Anissa Dela Yulia ternyata peringkat pertama terutama. Ya. Nah ini menjadi bahan pertimbangan Bapak dalam nanti melaksanakan remedial dan pengayaan. Nanti hasilnya Bapak kaji dan orang-orang yang memang masuk ke nilai di bawah KKM nanti di remedial ya. Tidak apa-apa? Tidak. Ya, nanti yang lebih kita akan melakukan pengayaan. Ya. Nah, selanjutnya refleksi pembelajaran. Karena ini bagian penutup dalam pembelajaran di mana kita harus bisa merefleksi pembelajaran hari ini. Nanti Bapak bagikan ini jurnal refleksinya pada kalian. Tapi sebelumnya Bapak inginkan ada refleksi dulu secara lisan lah dari salah satu di antara kalian yang akan mewakili. Ini pertanyaannya tentang hanya 3 pertanyaan menggunakan round robin. Apa hal yang paling kamu kuasai setelah pembelajaran hari ini? Nanti dijawab ya secara jujur, apa yang dikuasai. Terus mengapa kamu merasa hal tersebut itu bisa membuat sangat dikuasai gitu? Apa yang menyebabkan hal tersebut dikuasai? Jelaskan. Yang kedua, apa hal yang belum dikuasai? Jelaskan. Apa yang menyebabkan kamu sulit mengatasi hal tersebut, atau apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Yang ketiga, apa hal yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini? Apa saja? Ceritakan hal apa saja yang masih membingungkan. Nah, sebelum Bapak bagikan ini, karena ini diisinya bukan langsung sekarang Bapak bawa ya, nanti atau besok lah boleh, besok Bapak tunggu hasilnya. Bapak bagikan dulu sekarang ya ini untuk jurnal refleksinya. Atau tolong dibagikan. Silakan, ada yang ingin merefleksi dulu secara lisan? Oh iya, Padli ya. Ingin coba merefleksi? Ya, silahkan berdiri Padli. Yang keras mau di depan? Boleh di sini saja. Di sini mau di situ? Di sini boleh, silakan. Balik kanan, gerak. Nah itu ya. Silakan refleksi pembelajaran hari ini. Apa? Atau mau sambil pegang jurnalnya boleh. Minta satu Bapak. Nah ini supaya Padli ada ancang-ancang gitu. Apa sih? Apa yang paling dikuasai oleh Padli? Satu, apa hal yang paling saya kuasai dari pembelajaran kali ini? Ya. Yang paling saya kuasai dari pembelajaran kali ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Ya, yang keras di supaya terdengar yang lainnya, yang keras suaranya. Ketentuan apa? Satu, saya ulangi lagi ya. Ya. Pertanyaan di sini nomor 1, apa hal yang paling kamu kuasai setelah pembelajaran hari ini? Yang paling saya kuasai setelah pembelajaran hari ini
adalah ketentuan-ketentuan dalam surat lamaran pekerjaan. Penulisan surat lamaran pekerjaan, betul. Itu yang paling dikuasai. Ya Pak. Ya, kenapa alasannya? Alasannya karena tadi Bapak menerangkan dengan PowerPoint sangat jelas sehingga mudah dipahami oleh saya. Oh iya, bisa ya. Karena menggunakan media PowerPoint jadi bisa dilihat ya secara jelas. Sangat mudah untuk saya pahami. Ya, mudah-mudahan yang lainnya juga seperti itu ya. Ya, yang keduanya apa tadi? Pertanyaan kedua di sini, apa hal yang belum kamu kuasai setelah pembelajaran hari ini? Yang belum saya kuasai di sini setelah pembelajaran hari ini adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya. Apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang akan saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah belajar mandiri di rumah. Ya, dan bagus. Referensi lain untuk membantu saya memahami hal yang belum saya kuasai. Ya, bagus. Belajar mandiri ya di rumah ya. Ya Pak. Mencari referensi lain itu perlu kan ya? Dari internet. Boleh dari internet, dari. perpus. Nah, itu. Jadi pergunakan perpus itu, manfaatkan. Terus ada lagi? Pertanyaan ketiga di sini, Ya. apa hal yang masih membingungkan dari pembelajaran hari ini? Yang membuat saya masih bingung dari pembelajaran kali ini adalah soal kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Kebahasaannya yang masih bingungnya gitu. Ya Pak, dari sisi kebahasaan kan dari kebahasaan surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang baku. Betul. Nah, karena saya sudah terbiasa menggunakan bahasa non baku, jadi kalau menggunakan bahasa baku itu cukup sulit. Betul. Karena sudah terbiasa menggunakan bahasa non baku. Memang ya, memang kita terbiasa menggunakan bahasa yang semaunya ya. Aku atau udah, enggak dan lain-lain. Nah, itu pasti sebagian besar siswa di sini masih bingung tentang bahasa ya. Masih kesulitan, tapi tidak apa-apa, kita belajar mandiri dan bisa belajar secara individual, itu bagus ya. Ada lagi, Fadli? Sudah Pak. Sudah. Ya, tepuk tangan untuk Fadli. Silakan duduk lagi Fadli. Jadi refleksi ini bertujuan agar Bapak mengetahui itu tingkat capaian hasil belajar kalian sampai mana, apa saja yang dikuasai, apa saja yang belum dikuasai, dan apa saja yang masih membingungkan. Ya, bagus. Nanti itu dibagikan, terus Bapak harapkan besok dikumpulkan jurnal refleksinya ya. Nah, baik. Nah, ini link video pembelajaran. Untuk pertemuan selanjutnya memang kita tidak akan mempelajari lagi tentang bab surat lamaran pekerjaan, karena ini merupakan pertemuan terakhir di bab surat lamaran pekerjaan. Bapak harapkan kalian bisa belajar mandiri di rumah berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu teks cerita sejarah. Silakan linknya dicatat, kalian bisa belajar mandiri di rumah. Pertemuan selanjutnya nanti kita bahas tentang pengantar teks cerita sejarah. Silakan dicatat dulu linknya. Nanti di rumah bisa dibuka. Sudah? Ya. Nah, sebelum ditutup, karena ini pertemuan terakhir kita di surat lamaran pekerjaan, pertemuan selanjutnya kita tidak lagi mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Maka dari itu Bapak yakinkan kembali, silahkan jika ada yang belum paham mengenai surat lamaran pekerjaan. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak anggap bisa semuanya. Oh iya Fadilah, ada yang ditanyakan, silahkan. Izin bertanya, dalam tampilan surat pekerjaan kan ada beberapa persyaratan, ya sebenarnya ada Betul. fotokopi ijazah, fotokopi KTP,
pengirimannya disamakan? Pertanyaannya. Iya, bagus pertanyaannya. Jadi pertanyaannya di dalam surat lamaran itu kan ada lampiran-lampiran yang berisi fotokopi apa gitu ya. Ijazah, foto, terus surat apa, surat keterangan, catatan kepolisian. Apakah pengirimannya itu disatukan atau tidak? Nah, berarti lembaran setelah halaman pertama. Halaman pertama itu kan surat lamaran. Nah, lampiran yang jadi lanjutan halamannya itu kan lembar-lembarnya itu persyaratan-persyaratan. Otomatis pengirimannya harus disatukan. Dikemas dalam map ataupun amplop surat, dikirimkan melalui pos atau bisa langsung ke perusahaannya. Jadi harus langsung dikirimkan bersamaan seperti itu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Fadilah, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan dibereskan lagi buku catatannya. Kita akan mengakhiri pembelajaran. Karena kita bersiap sholat zuhur ya. Bereskan lagi buku catatannya, alat tulisnya dimasukkan kembali. Nah, silakan sebelum menutup pembelajaran, Bapak harapkan kalian tadi di awal sudah berdoakan ya. Sekarang silakan KM untuk pimpin teman-temannya untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati. Silakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Fadli. Nah, seperti janji Bapak tadi, siswa yang aktif akan diberikan penghargaan ya. Berdasarkan hasil evaluasi tadi, ternyata Dela Yulia menjadi siswa paling aktif ya dalam pembelajaran hari ini. Nah, Dela mana Dela Yulia? Iya, Dela Yulia mau diberi apa, Del? Diberi sesuatu? Atau cukup tepuk tangan? Yang pertama tepuk tangan dulu pasti. Tepuk tangan untuk Dela Yulia ya. Penghargaan siswa paling aktif. Terus ada sesuatu dari Bapak berhubung kan coklat itu meningkatkan mood seseorang. Nah, Bapak akan berikan coklat untuk Dela. Mau coklat? Iya, Dela ke depan silakan. Dela Yulia. Ini simbolis ya. Sebenarnya simbolis. Ini Bapak berikan coklat karena Dela telah menjadi siswa paling aktif dan paling hasil belajarnya paling bagus. Silahkan, ini sebagai simbolis. Karena coklat itu meningkatkan mood ya. Ya, silahkan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak tutup ya. Demikian pertemuan hari ini. Semoga apa saja yang kita belajar hari ini, belajarkan, menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.